Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1096 sampai bab 1100. Ketika Kirui mengatakannya sendiri, Ye Chong sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah menebaknya. Ternyata bukan kerabat saudara laki-lakinya yang datang menemui Kirui pada hari kunjungan penjara, melainkan Kang Jietian. Saat itu, Limai berada di belakang Kirui, dan ketika Limai masuk, Kang Jietian baru saja pergi, dan dia kebetulan melihat sekilas Kang Jietian. Mungkin dia tidak mengenal Kang Jietian, mungkin dia mengenal Kang Jietian, tapi tidak masalah. Sebab, temperamen Kang Jietian dan pakaian bangsawan yang dikenakannya membuat Limai menebak bahwa ini bukan orang biasa. Oleh karena itu, Limai secara alami dapat berpikir bahwa Kirui juga adalah orang yang berstatus. Jadi, setelah itu, sikap Limai terhadap Kirui berubah, dan dia berteriak, "Kakak Rui," satu demi satu. Terutama ketika Limai dijebak karena mencuri gunting, Limai diikat ke toilet dan ingin meminta Kirui untuk menyelamatkannya. Saat itu, dia hampir mengungkap identitas Kirui. Itu sebabnya Kirui bangkit dan menutup mulutnya dengan kaos kaki bau untuk mencegahnya berbicara. Ye Chong melanjutkan, "Sebenarnya, kamulah yang mencuri gunting." Pada saat itu, perhatian semua orang tertuju pada siapa yang melewati meja. Bahkan, semua orang mengabaikan satu hal, orang yang duduk di meja mungkin juga mencuri gunting. Setelah Anda memotong selembar kertas, letakkan potongan kertas di tengah meja, dan sambil mengambil selembar kertas berwarna lagi, Anda berjalan dengan gunting. Apakah saya benar? Gunting dengan cepat, orang lain tidak akan bisa melihatnya. Kirui menyipitkan matanya, dan Ye Chong berkata dengan tepat, "Apakah kamu melihatnya, Ye?" Chong menggelengkan kepalanya, "Aku tidak melihatnya." "Hehe, kupikir kamu sangat kuat. Bukankah aku mencuri gunting tepat di bawah hidungmu, dan kamu tidak melihatnya?" Kirui berkata dengan bangga. Ye Chong mengangkat bahu, "Aku hanya tidak peduli melihatmu, karena tindakan apapun yang kamu lakukan tidak ada artinya bagiku." Kata-kata Ye Chong sangat menghina. Wajah Kirui memerah karena marah. Nyatanya, Kirui mencuri gunting untuk menangani Ye Chong. Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Ye Chong, maka dia ingin menggunakan senjata tajam ini untuk mendekatinya. Dengan restu dari senjata tersebut, dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Ye Chong. Namun, Limai hampir mengungkapkan identitasnya, sehingga Limai harus mati. Kirui bisa mencekik Limai secara langsung, tetapi menggunakan metode itu akan membuka kultivasinya. Oleh karena itu, Kirui tidak punya pilihan selain menggunakan gunting untuk membunuh Limai. Inilah sebab dan akibat kematian Limai. Kirui menghela nafas, dan berkata, "Aku, Kirui, adalah penguasa Dewa Perang. Dia adalah yang terbaik dalam menyamar dan membunuh. Aku tidak pernah melewatkan satu tembakan pun. Bahkan penguasa Dewa Perang mengagumi keterampilan kamuflaseku. Saya tidak mengerti. Saya bersembunyi dengan sangat baik. Saya percaya saya tidak menunjukkan kekurangan. Kapan Anda menemukan saya? Dan bagaimana Anda menemukan saya?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Dari saat pertama Anda memasuki sel 501 ini, saya sudah melihat melalui Anda." "Apa?" Kirui tidak percaya sama sekali. "Bagaimana mungkin?" Ye Chong melanjutkan, "Karena kekuatanmu terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatanku. Bahkan jika kamu mencoba untuk sembunyikan, aku masih bisa melihatnya. Keluarlah, kamu adalah prajurit tingkat Huang yang baru dicapai." Kirui tercengang, dan kemudian tersenyum kecut. Begitu, tampaknya di hadapan kekuatan nyata, yang lainnya adalah pembicaraan kosong. Lagi pula, Kirui tiba-tiba menunjukkan tatapan garang. Ye Chong sepertinya sudah lama mengetahuinya. Dia tersenyum dan berkata, "Apakah kamu masih ingin mencoba? Dengan pisau bedah yang kamu curi di rumah sakit?" Kirui tidak berbicara, tetapi sudah ada satu tambahan di mulutnya, tangan pisau-pisau bedah yang tajam. Dengan senjata tajam di tangan, Kirui percaya diri untuk membunuh Ye Chong. Kemudian, dia bergegas menuju Ye Chong. Ye Chong mencibir dan berkata,
menyedihkan sekali. Sekarang, kamu pikir kamu bisa membunuhku?" Saat berbicara, Kirui sudah dekat, dan pisau bedah di tangannya meluncur ke leher Ye Chong. Dengan sedikit menghindar, Ye Chong menghindari serangan Cherry. Kemudian, Ye Chong membanting telapak tangannya ke punggung Kirui. Dengan wow, Kirui memuntahkan seteguk darah. Dia hanya merasa seolah-olah ada gunung Tai yang menekan punggungnya. Sepertinya semua organ dalamnya hancur. Darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Kirui jatuh ke tanah dengan celepuk, tubuhnya berkedut tak terkendali 2 kali. Ye Chong mempertahankan kekuatannya di telapak tangan ini dan tidak langsung membunuh Kirui. "Kirui, aku masih tidak mengerti satu hal. Karena kamu juga dikirim oleh Kang Jietian. Wajar jika Lao Sanying tidak mengenalmu. Apakah kamu tidak tahu Lao Sanying? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia adalah milikmu?" Kaki tangan. "Anda tidak bergabung dengannya?" Ye Chong bertanya. Kirui mencibir, "Dia benar-benar idiot. Apa gunanya mencarinya?" Ye Chong tersenyum. "Sepertinya aku harus berterima kasih atas kesombonganmu. Jika tidak, misiku tidak akan selesai." Tugas Ye Chong adalah untuk mendekati Lao Sanying, dan kemudian membobol geng Lao Sanying. Jika Lao Sanying mengetahui identitas asli Ye Chong, misi Ye Chong secara alami akan gagal. Mata Kirui melebar. "Apa maksudmu?" Ye Chong tersenyum. "Kamu pergi ke penjara untuk tujuanmu, dan aku pergi ke penjara untuk tujuanku." Tidak perlu Ye Chong mengatakan lebih banyak. Kirui mengerti. Ye Chong pasti berusaha mendekati Lao Sanying. Jika tidak, Anda tidak dapat menggunakan nama samaran Ye Dingtian. Kirui menyesali ini, tapi sekarang sudah terlambat. Dia terluka parah oleh Ye Chong, dan sepertinya dia tidak akan selamat. "Hehe, Ye Chong. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa melarikan diri." Zhang Zushi dan yang lainnya siap ke kamar timur sekarang. "Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri lagi," Kirui berkata dengan panik. Ye Chong tersenyum dan berkata, Kirui, kamu bodoh. Tapi kamu masih sangat bodoh. Aku sudah mengatakan semuanya. Aku menggunakanmu untuk memancing Zhang Trash ke timur. Apakah aku masih akan memberitahumu tentang penjaraku yang sebenarnya? Melarikan diri. Apakah ada cara? Biar ku beritahu, kita tidak akan pergi ke timur. Kita akan pergi ke barat. Dan kita bisa mencapai atap gedung ini dengan pergi ke barat. Kita akan melompat dari atas ke gedung depan. Dari atas gedung depan, Anda bisa langsung ke kantor Zhang Zushi. Di taman bermain, Kirui mencibir, "Hehe, apa yang kamu lakukan ketika kamu sampai di taman bermain? Bisakah kamu berlari melintasi taman bermain?" "Tentu saja tidak. Mobil Liu Tua menunggu kita di taman bermain." Ye kata Chong. Baru pada saat itulah Kirui mengerti bahwa Ye Chong dan Liu Tua telah membicarakan sesuatu secara diam-diam beberapa kali ini. Dan ternyata Liu Tua membantu mereka melarikan diri dari penjara. Kirui batuk seteguk darah lagi. "Jadi apa? Jangan lupa, ada detektor panas yang dipasang di pintu, bahkan jika kamu menyelinap ke dalam mobil Liu Tua, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Izinkan saya memberitahu Anda. Saya telah meminta Liu Tua untuk memodifikasi mobilnya. Di mobilnya, sekarang ada kotak besar, yang terbuat dari bahan khusus ya. Bagian dalam dan luar diisolasi. Selama kita bersembunyi di dalam kotak, tidak ada detektor yang dapat menemukan kita sama sekali." Kata Ye Chong. Kamu, Kirui menggertakkan giginya dengan marah. "Kamu tidak akan berhasil. Bangun, aku harus pergi." Mengatakan itu, Ye Chong kembali mencari Lao Sanying. Melihat Ye Chong pergi jauh, Kirui tiba-tiba merangkak ke timur. Karena dia terlalu banyak bergerak, dia muntah darah lagi. Organ dalamnya dihancurkan oleh Ye Chong, dan dia jelas sudah mati, tapi masih mungkin untuk bertahan selama beberapa menit. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk membunuh Ye Chong, tapi dia bisa memberitahu Zhang Zushi beritanya. Penampilannya yang sekarat barusan jelas dipalsukan. Ketika dia tahu bahwa Ye Chong telah memanfaatkannya, dia berpikir bahwa apa yang Ye Chong katakan padanya pastilah rencana pelarian palsu. Jadi, dia berpura-pura sekarat, dan menipu Ye Chong untuk mengungkapkan rencana sebenarnya. Kirui mencibir, "Ye Chong, kamu bilang aku sombong.
Tapi menurutku kamu yang sombong, kamu akan membayar harga untuk kesombonganmu, berpikir Kirui dengan gemetar merangkak ke arah timur. Selama Zhang Zushi mengetahui informasinya, Ye Chong masih tidak bisa kabur. Ini adalah balas dendamnya pada Ye Chong sebelum dia mati. Ketika Kirui mendaki jauh, Ye Chong tiba-tiba muncul di tempat keduanya bertarung barusan. Dia melihat punggung Kirui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Mendaki terlalu lambat, apakah saya menabraknya dengan keras? Cherry ini benar-benar buruk, saya tahu saya memilih tempat yang lebih dekat ke timur. Kata Ye Chong pada dirinya sendiri. Faktanya, semuanya disengaja oleh Ye Chong. Kirui mengira dia telah menipu Ye Chongshi, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sekali lagi digunakan oleh Ye Chong. Melihat Kirui sudah pergi, Ye Chong tidak tinggal lebih lama lagi, dan menoleh untuk mencari Lao Sanying. Ketika dia menemukan elang gunung tua telah menyegel katup buang dengan lem sesuai dengan instruksi Ye Chong. Terlihat bahwa barometer pada tangki air panas menunjukkan sedikit peningkatan. Lao Sanying bertanya dengan aneh, "Di mana Kirui?" "Aku membunuhnya," kata Ye Chong. "Apa, dibunuh olehmu? Kenapa kamu?" Lao Sanying menatap Ye Chong dengan curiga. Ye Chong berkata, "Kirui adalah seorang pengkhianat. Dia memberitahu Zhang Zushi rencana kita, dan sekarang Zhang Zushi menghalangi kita dari timur. Jadi, Anda tahu mengapa tidak ada sipir di sepanjang jalan tadi. Semua dipindahkan oleh Zhang Ruixi, menjaga ruang timur, hanya menunggu kita untuk masuk ke dalam perangkap." Lao Sanying yakin akan hal ini. "Rumput. Aku sudah melihat bahwa anak ini bukan orang baik," dia memandang Ye Chong dan melanjutkan, "Berkat kepintaranmu, kalau tidak kita akan dibunuh olehnya." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Ayo terus berjalan." Setelah itu, keduanya berjalan menuju barat. "Ye Dingtian, kamu sangat pandai bertarung, dan kamu juga sangat pintar, kamu berbakat." Lao Sanying berkata, "Ketika saya melihat Anda, saya tahu bahwa Anda berani melakukan apapun kecuali hal-hal yang baik. Anda hanya kekurangan kesempatan." Ye Chong tersenyum kecut di dalam hatinya, mengapa dia bertindak seolah-olah dia tidak melakukan hal-hal yang baik. Namun, dia berpura-pura setuju. "Ya, Lao Sanying, saya benar-benar kekurangan kesempatan. Nah, jika Anda bisa keluar, Anda bisa mengikuti saya, bagaimana?" Kata Lao Sanying. Ye Chong mengangguk, "Tidak masalah." Saat berbicara, keduanya telah mencapai ujung sisi barat, dan kemudian melewati bagian saluran ventilasi, dan langsung menuju ke atap gedung belakang. Di antara bangunan belakang dan bangunan depan, di sepanjang atap bangunan penjara ini adalah dua orang yang menonjol di sepanjang dinding yang menonjol dari atap, dindingnya hilang, itu. Ada beberapa pilar yang menjorok dari atas gedung, dan tempat pertemuan pilar yang menonjol antara gedung A dan gedung B hanya berjarak sekitar 2 meter. Jarak antara gedung belakang dan gedung depan semula lebih dari 10 meter. Namun, pada atap bangunan, dirancang beberapa hiasan balok batu yang memanjang sekitar 4 meter di setiap sisinya. Meski dekorasi semacam ini terlihat sangat hikmat, namun hampir menghubungkan kedua sisi bangunan depan dan bangunan belakang. Jarak antar balok batu hanya 2 meter, keduanya berjalan maju di sepanjang balok batu. Balok batu ini, seperti jembatan papan tunggal di atas jurang, jatuh dan mati. Ye Chong pergi dengan sangat aman, dan elang gunung tua, langsung menggunakan postur memanjat. Keduanya mencapai ujung, sekitar 2 meter dari balok batu bangunan depan. Melihat ini, Lao Sanying putus asa, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ini bisa melompati? Apakah kita melakukan jailbreak? Saya melihat neraka, siapa yang bisa melompati omong kosong ini? Angin laut di tempat yang tinggi membuat rambut elang gunung tua itu terbang liar, dan gerimis hujan menamparkan wajahnya, membuatnya merasa lebih putus asa. Atau jika tidak lurus, kaki terpeleset dan jatuh, bukan kematian. Elang gunung tua melanjutkan, Ye Chong terlalu malas untuk berbicara. Dia meraih elang gunung tua dan melompat di tempat. Bahkan sebelum elang gunung tua bisa berteriak,
mereka sudah melompat ke sisi lain dan mendarat dengan mantap pada balok batu bangunan depan. Aku, Cao, Ye Dingtian, kamu terlalu kuat, kamu memiliki kekuatan magis. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa, dan keduanya berjalan di sepanjang balok batu ke atas gedung depan. Dan kemudian, di sepanjang pipa, tiba di kantor Zhang Zushi. Seperti perkiraan Ye Chong, Zhang Zushi tidak ada di sana. Setelah Ye bergegas masuk, dia membuka jendela kantor. Selama Anda menjulurkan kepala keluar jendela, Anda dapat menyentuh pipa air gelap di sebelahnya. Mereka berdua mengikuti pipa air dan naik ke bawah. Karena kantor Zhang Zuisi berada di sisi paling timur gedung depan, yang juga merupakan arah paling pinggir. Biasanya, ini bukan rentang aktivitas narapidana, jadi penjaganya relatif longgar. Elang Gunung Tua bertanya kepada Ye Chong, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Ye Chong berkata. Ternyata Zhang Zushi sudah tahu bahwa Ye Chong telah menipunya. Semenit yang lalu, di area sebelah timur gedung belakang, Qi Rui memuntahkan darah dan mengatakan yang sebenarnya kepada Zhang Zushi. Zhang Zuisi sangat marah, dan segera berteriak, "Bunyikan alarm. Pergi ke gedung depan, dan ketika Anda melihat Ye Dingtian dan Lao Sanying, tembak langsung." Setelah itu, Zhang Zuisi juga mengabaikan Qi Rui, dan dia membawa banyak penjaga dengan dia. Dengan cepat berlari ke gedung depan, Qi Rui jatuh ke tanah, dan baru kemudian menunjukkan senyuman. Dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya, menghembuskan nafas terakhirnya, dan kemudian mati. Sebelum dia meninggal, masih ada sedikit senyum di wajahnya. Namun, jika dia tahu bahwa sebelum dia meninggal, dia digunakan oleh Ye Chong lagi, dia mungkin akan mati dengan penyesalan. Setelah alarm berbunyi, seluruh Dark Eagle Island segera menjadi kacau. Di area penjara gedung belakang, lampu sempat dimatikan untuk istirahat. Namun saat ini semua lampu dinyalakan kembali. Ada semburan teriakan dan kutukan di gedung belakang. Lao Sanying sedikit gugup, dan bertanya pada Ye Chong, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Jendela kantor Zhang Tresh masih terbuka, dan mereka akan segera menemukan kita di sini. Ye Chong tersenyum, "Jangan khawatir, tunggu sebentar saat." Dari tempat mereka bersembunyi, mereka bisa melihat tempat parkir di halaman tidak jauh. Ada beberapa mobil yang diparkir di sana, salah satunya adalah truk pickup Liu Tua. Liu Tua akan mengambil barang-barang di sore hari, tetapi tiba-tiba sesuatu terjadi pada mobilnya, jadi Liu Tua memperbaiki mobilnya di sini sampai malam. Di sebelah truk pickup, sebuah mobil hitam diparkir. Ye Chong tahu mobil ini, itu adalah mobil Zhang Zushi. Di samping mobil Zhang Zushi, ada beberapa mobil orang lain yang diparkir. Ye Chong menunjuk ke lokasi tempat parkir dan berkata, "Lari bersamaku nanti." "Kapan?" Lao Sanying bertanya dengan gugup. Ye Chong sedikit tersenyum. Segera, pada saat yang sama, Zhang Tuesi dan yang lainnya di sisi lain sudah berlari ke gedung depan. Zhang Zushi berada di depan, berlari dengan seluruh kekuatannya. Huang Juemu dan yang lainnya hampir tidak bisa mengikuti. Ketika mereka bergegas ke pintu kantor Zhang Zuisi mendobrak pintu hingga terbuka. Tidak ada seorang pun di kantor itu, tetapi jendelanya terbuka, dan angin bercampur bau air laut terus bertiup masuk. Jelas, seseorang melarikan diri melalui jendela. Zhang Zushi hendak pergi ke jendela untuk memeriksa. Saat ini, hanya ledakan yang terdengar, sebuah ledakan besar terdengar dari gedung belakang. Untuk sesaat, gedung belakang diliputi kegelapan, dan alarm kebakaran di mana-mana berbunyi pada saat bersamaan. Bangunan belakang segera menjadi berantakan. "Hei, ada apa dengan bajingan ini? Apakah seseorang menyelinap menyerang?" Huang Juemu berjongkok di tanah dengan ketakutan. Faktanya, tangki air panas yang katup buangnya tersumbat yang meledak. Zhang Zushi pada awalnya tertegun selama beberapa detik, tetapi dia segera menyadari bahwa dia segera berlari ke jendela, dan kemudian lihat ke bawah. Di bawah jendela gelap, Zhang Zushi mengambil senter untuk mengambil gambar, tetapi dia tidak menemukan Ye Chong dan Lao Sanying. Ternyata Ye Chong dan Lao Sanying memanfaatkan ledakan barusan pada saat semua perhatian penjaga tertuju ke gedung belakang. Mereka sudah menyelinap ke tempat parkir.
Kemudian, Lao Sanying mengikuti Ye dan bergegas masuk ke mobil dan bersembunyi. Cuaca malam ini juga membantu mereka, hujan turun hujan deras. Sudah menutupi jejak kaki mereka, termasuk suara langkah kaki mereka. Oleh karena itu, mereka tidak ditemukan. Apalagi para penjaga di seluruh Shadow Isle Prison saat ini sedang berantakan, tegang melihat lokasi penjara ledakan di gedung belakang. Zhang Zushi memarahi, brengsek, pelan-pelan lagi. Huang Juemu dengan cepat datang, Tuan Sipir, bagaimana cara mengatasi ledakan itu? Haruskah kita pergi dan melihat? Zhang Zuisi memarahi. Dasar idiot, jangan khawatir tentang ledakan, ini pukulan. Pada saat ini, Zhang Zuisi tiba-tiba memikirkan kata-kata Kirui sebelum dia meninggal, dan dia terkejut, dan berteriak, cepat pergi dan blokir mobil Liu Tua untukku. Sebelum ledakan, Liu Tua sedang duduk di vannya sambil merokok. Sebenarnya, dia sudah membuat kesepakatan dengan Ye Chong. Ketika dia mendengar ledakan itu, Liu Tua pergi. Liu Tua baru saja merokok dengan keras. Dia mengambil sebuah menyesapnya, dan sebelum dia sempat memuntahkannya, dia mendengar ledakan keras. Suara ledakan itu hampir menghancurkan jendela truknya. Liu Tua tahu bahwa ini adalah sinyalnya. Dia membuang puntung rokoknya, lalu menginjak pedal gas, menyalakan truk, dan berjalan menuju pintu. Saat ini, Zhang Zushi dan yang lainnya baru saja memasuki kantor. Dan ketika Zhang Zushi bereaksi dan meminta Huang Juemu turun untuk memblokir mobil Lao Liutu sebenarnya sudah melaju ke gerbang penjara. Ada dua penjaga di gerbang penjara, mereka kenal dengan Liu Tua. Liu Tua, bukankah mobilmu mogok? Bukankah kamu bilang akan pergi besok? Tanya penjaga itu. Old Liu Tu terkekeh. Oh, saya takut dengan ledakan barusan. Saya melihat ada sesuatu yang terjadi di penjara Anda hari ini. Saya tidak ingin menghalangi di sini. Lebih baik saya pergi. Liu Tua tertawa mengatakan itu masuk akal. Penjaga tanpa berpikir terlalu banyak, dia membuka pintu dan membiarkannya pergi. Ketika Liu Tua melewati gerbang besi besar, detektor termal tidak menemukan apapun. Setelah mengeluarkan mobil Liu Tua, gerbang besi besar itu ditutup lagi dengan klak-klak. Saat ini, penjaga tiba-tiba menerima telepon dari Huang Juemu. Apa, mobil tua Liu? Aku melihatnya, mobilnya baru saja pergi. Membuka gerbang besi besar lagi, lalu mengusirnya. Tapi membuka dan menutup gerbang besi besar itu hanya membuang-buang waktu. Jadi ketika penjaga mengejarnya, mobil Liu Tua sudah menghilang tanpa jejak. Sekarang, hanya tersisa satu jejak roda, memanjang ke dalam kegelapan di kejauhan. Penjaga itu bergegas melapor. 2 menit kemudian, Huang Juemu sudah sampai di gerbang. Penjaga memberitahu Huang Juemu tentang situasinya. Huang Juemu menamparkan pahanya. Dasar idiot, penjaga itu menggaruk kepalanya dan berkata, kami telah memeriksa mobil Liu Tua itu dengan detektor panas, dan tidak ada apa-apa di dalam mobilnya. Dasar idiot. Karena ada sebuah kotak terbuat dari bahan khusus di dalam mobilnya, dapat melindungi panas. 2 tahanan yang melarikan diri bersembunyi di dalam mobil, mereka telah melarikan diri sekarang. Tegur Huang Juemu, penjaga itu tercengang, ternyata seperti ini. Setelah itu, Huang Juemu segera melaporkan situasi tersebut kepada Zhang Zushi. Zhang Zushi sangat marah setelah mendengar ini, sangat licik kamu Ding Tian, benar-benar biarkan mereka lari, penjara Pulau Bayangan kami tidak pernah ada tahanan yang melarikan diri, sungguh memalukan bagi penjara Shadow Isles kita. Sebelum Zhang Zuisi selesai berbicara, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berteriak, tidak baik. Terkejut Huang Juemu di sebelahnya, dan dengan cepat bertanya, Tuan Sipir, apa yang terjadi? Zhang Zuisi tidak menjawab, dan bergegas ke mobilnya, menginjak pedal gas, dan mengejarnya. Karena Zhang Zuisi, dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan Ye Chong. Ye Chong berkata jika dia bisa melarikan diri jika dia keluar, dia pasti akan membalas dendam pada Zhang Zushi. Selain itu, Ye Chong dengan sengaja mengungkapkan putra Zhang Zushi. Oleh karena itu, Zhang Zuisi merasa bahwa Ye Chong pasti akan merugikan putranya. Oleh karena itu,
dia harus berusaha keras untuk menempatkan mereka mendapatkannya kembali. Zhang Zushi sangat cepat, dan dia tiba di gerbang dalam sekejap mata. Gerbang sekarang terbuka, dan Zhang Zuisi bergegas dengan tendangan. Pedal gas, awalnya, mobil yang masuk dan keluar gerbang harus mengemudi perlahan di sini, untuk menerima pemeriksaan detektor panas. Namun, mobil Zhang Zushi melaju dengan cepat, dan tidak ada cara untuk memeriksanya, dan penjaga tidak berani menghentikannya. Lagi pula, ini adalah mobil sipir. Zhang Zushi keluar di gerbang. Dengan lampu depan mobil, dia bisa melihat dua bekas roda menuju pelabuhan. Zhang Zushi diam-diam berkata, "Tidak bagus, pasti ada kapal di pelabuhan untuk menemui mereka." Dia dengan cepat menginjak pedal gas dan mengejar ke depan. Pada saat ini, Huang Juemu memimpin sekelompok sipir, bersenjata lengkap, dan keluar dari penjara satu demi satu dengan beberapa kendaraan bersenjata. Orang di area penjara akhirnya tahu apa yang terjadi. Seseorang telah melarikan diri dari penjara. Semua orang bersemangat. Chaoku, Niubi, seseorang telah melarikan diri dari penjara. Siapa yang melarikan diri dari penjara? Apakah itu elang gunung tua? Apakah ledakan tadi membunuh Lao Sanying? Hua Xiong bertanya dengan penuh semangat. Sorak-sorai semua orang di area penjara bahkan membuat khawatir ekor naga di ruang bawah tanah. Long Wei mencibir, melihat ke ventilasi. Jika Ye Chong tidak memintanya untuk tinggal di sini, dia akan mengikuti lubang angin ini dan melarikan diri. Di sisi lain, Zhang Zushi sangat cepat, dan akhirnya menyusul truk Liu Tua ketika dia mendekati pelabuhan. Mobil Liu Tua melaju sangat lambat dan santai, sepertinya dia tidak menyeret buronan untuk melarikan diri. Zhang Zuisi mencibir, "Oke, apakah menurutmu aman untuk melarikan diri di sini?" Itu ide yang bagus. Setelah itu, Zhang Zuisi menginjak pedal gas dan menghentikan mobil Liu Tua. Kemudian, Zhang Zushi keluar dari mobil sambil menyeret rantai besi. Keluar dari sini, Liu Tua melihat wajahnya bengkok ketakutan, dan dengan cepat keluar dari mobil. "Oh, Tuan Sipir, kamu, kenapa kamu di sini? Apa yang kamu lakukan di sini?" Zhang Zuisi memarahi. "Liu Tua, Anda melakukan kejahatan, Anda hanya menunggu untuk dipenjara di penjara Pulau Bayangan." Liu Tua ketakutan, "Tuan Sipir, apa yang Anda bicarakan?" Kejahatan apa yang saya lakukan?" Zhang Zuisi berhenti berbicara dan berjalan langsung ke belakang truk pickup. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan rantai besi dan menekan kunci truk pickup dengan sekali klik. Setelah percikan api, kunci itu langsung hancur. Kemudian, Zhang Zushi membuka pintu kotak kargo truk pickup. Detik berikutnya, dia tercengang. Kotak kargo kosong dan tidak ada orang di sana. Di mana Kirui mengatakan, kotak isolasi panas apa yang terbuat dari bahan khusus. Zhang Zuisi tercengang, bagaimana ini mungkin? Liu Tutua membungkuk dan bertanya, "Tuan Sipir, apa yang kamu cari?" Zhang Zuisi meraih kerah baju Liu Tutua dan bertanya, "Di mana Ye Dingtian? Di mana Lao Sanying?" Liu Tua tergagap ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Oh, aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu siapa Lao Sanying itu." Liu Tu tampak polos, "Mengapa mobilmu ada di sini malam ini?" Zhang Zuisi bertanya, "Mobil saya mogok, dan diperbaiki di tengah malam. Awalnya saya ingin menunggu sampai besok, tetapi saya melihat ledakan di penjara. Begitu saya takut, saya pergi dengan cepat, dan saya juga diperiksa di gerbang. Tidak, memang tidak ada siapa-siapa." Liu Tua berkata dengan panik. Melihat penampilan tua Liu, sepertinya dia tidak berbohong. Zhang Zushi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah dibodohi lagi. Sialan, Kirui idiot itu, dia ditipu lagi ketika dia mati. Bajingan Ye Dingtian itu pasti berbohong kepada Kirui, dan Kirui memberitahuku informasi yang salah lagi. Zhang Zushi berpikir dengan hati-hati, Ye Dingtian dan Lao Sanying pasti masih di penjara. Dia bergegas kembali ke mobil, siap untuk kembali ke penjara. Namun, dia tiba-tiba berpikir lagi, sekarang pasukan keamanan penjara telah keluar.
Saya khawatir Ye Dingtian dan Lao Sanying sedang menunggu kesempatan ini. Kembali sekarang, saya khawatir sudah terlambat. Mereka diperkirakan telah melarikan diri dari penjara sekarang, dan mereka benar-benar hilang. Zhang Zushi tenang, dia tahu masih ada kapal kargo yang terparkir di pelabuhan. Kapal kargo akan berangkat besok pagi. Adapun Ye Dingtian dan Lao Sanying, selama mereka ingin meninggalkan pulau ini, mereka harus naik kapal kargo. Memikirkan hal ini, Zhang Zuisi mencibir, dan berkata pada dirinya sendiri, tidak peduli seberapa banyak Anda melakukan jungkir balik, Anda tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Gunung Wuzi saya, dia memerintahkan. Liu Tutua, kembalikan mobilnya dulu, tunggu saya menyelesaikan interogasi sebelum Anda pergi. Liu Tutua mengangguk meyakinkan, lalu mengemudikan truk pikapnya kembali ke penjara. Setelah mengatakan itu, Zhang Zuisi tidak kembali ke penjara, tetapi terus berkendara menuju pelabuhan. 10 menit kemudian, dia hampir mendekati pelabuhan tepi laut. Samar-samar sudah bisa mendengar suara ombak yang naik dan turun, serta suara desingan angin laut yang lewat. Hujan masih turun dengan ringan, melihat sekeliling, Anda hampir bisa melihat sedikit cahaya kuning di kegelapan di kejauhan. Di bawah bayangan cahaya, bayangan hitam kabur yang besar dapat terlihat. Itu kapal kargo masih ada, itu berarti Ye Chong dan Lao Sanying pasti masih berada di Shadow Island. Ada sedikit kegembiraan di wajah Zhang Zushi. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di belakangnya. Dia segera melihat ke kaca spion, dan sangat ketakutan sehingga dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya ketakutan. Dia menemukan bahwa 2 orang yang duduk di belakang mobilnya adalah Ye Dingtian dan Lao Sanying. Keduanya menatapnya dengan seringai di wajah mereka. Mencicit, Zhang Zushi tiba-tiba menginjak rem, dan mereka bertiga jatuh ke depan karena kelembaman. Kemudian, Zhang Zushi mengambil kesempatan untuk mengeluarkan pistol di tangannya, dan ingin berbalik dan menembak. Namun, gerakan Zhang Zushi terlalu lambat karena tergesa-gesa. Lao Sanying sudah siap, dan ketika Zhang Zushi menginjak rem, dia meninju Zhang Zushi tepat di belakang kepala. Zhang Zushi langsung pingsan. Melihat Zhang Zushi pingsan, Lao Sanying tersenyum dan berkata, Ye Dingtian, rencanamu benar-benar sempurna, ternyata. Ini adalah rencana nyata Ye Chong. Dia sama sekali tidak berniat mengendarai mobil Lao Liutu, dan tidak ada kotak. Dia hanya mengatakan untuk berbohong kepada Kirui. Mobil yang sangat ingin mereka kendarai adalah mobil Zhang Zushi. Karena mobilnya paling aman dan tidak perlu dicek. Old Sanying berkata lagi, kamu Dingtian. Aku akhirnya tahu mengapa kamu pernah berperang melawan Zhang Zushi sebelumnya. Dan kamu juga mengucapkan kata-kata kasar kepada Zhang Zuisi, mengancamnya dan menyakiti putranya. Hehe, kamu sengaja melakukannya, kan? Ye Chong mengangkat bahu, tentu saja. Hanya dengan melakukan ini, Zhang Zuisi akan panik ketika dia mengetahui bahwa kita telah melarikan diri, dan dia akan mengejarnya sendiri. Jadi kita memiliki kesempatan untuk menjadi sipir, naik. Terjadi, Ye Chong dan Lao Sanying mengambil kesempatan untuk lari ke tempat parkir. Alih-alih masuk ke mobil Lao Liu, mereka malah masuk ke mobil Zhang Zushi. Bagi Ye Chong, sangat mudah untuk membuka mobil yang terkunci dengan tenang. Setelah dia dan Lao Sanying masuk ke dalam mobil, mereka bersembunyi di bawah jok belakang. Karena Zhang Zushi sedang terburu-buru, dia tidak melihat sesuatu yang aneh di kursi belakang. Ketika dia melewati pintu, dia tidak diperiksa sama sekali. Dengan cara ini, Ye Chong dan Lao Sanying lolos dengan sempurna. Lao Sanying tersenyum dan menatap Zhang Zuisi. Bunuh dia. Ye Chong berkata, dia tidak melakukan kesalahan, mengapa membunuhnya? Ikat saja dia dan lempar dia ke hutan, lalu kita naik kapal barang. Old Eagle tersenyum, oke, dengarkan kamu. Setelah itu, Ye Chong mengendarai mobil Zhang Zushi sampai mereka mencapai hutan yang relatif lebat di dekatnya. Mereka menyembunyikan mobil itu dan berjalan menuju kapal barang di pelabuhan dengan berjalan kaki. Diperkirakan para idiot Huang Juemu tidak akan berpikir untuk memeriksa.
Pada saat Huang Juemu dan yang lainnya menemukan Zhang Zushi, sudah besok malam, saat itu Ye Chong dan Lao Sanying sudah kembali ke daratan China dengan kapal barang. Keesokan harinya, malam, Huang Juemu dan yang lainnya akhirnya menemukan Zhang Zushi. Namun, itu sudah terlambat. Zhang Zushi memarahi Huang Juemu dan berkata, "Dasar idiot, apa yang kamu cari dariku? Apakah kamu tidak tahu bahwa sebuah kapal barang meninggalkan Shadow Island pagi ini?" Ini, sekelompok idiot. Laporkan dengan cepat, atur pasukan untuk kembali ke pedalaman Tiongkok untuk menangkap orang. Zhang Zushi memarahi. Pada saat ini, seorang sipir berlari dan mengatakan bahwa seseorang telah datang ke lorong kedua dan sedang menunggu di ruang tamu. Zhang Zushi dan yang lainnya bergegas menemuinya. Orang yang datang dari saluran kedua tidak lain adalah Zhou Chuan. "Ternyata petugas dari saluran kedua ada di sini, Anda datang tepat waktu. Petugas, ada sesuatu yang penting untuk saya laporkan kepada Anda, Zhang." Zushi tampak hormat. Setelah itu, Zhang Zushi menceritakan tentang pelarian Ye Chong dari penjara. Tentu saja dia tidak mengatakan bahwa dia ditipu. Dia hanya mengatakan bahwa Ye Dingtian sangat kuat sehingga orang biasa tidak dapat menghentikannya. "Petugas Zhou, Anda harus membantu saya, Ye Dingtian ini sangat merajalela. Dia mengancam akan membalas dendam pada saya dan putra saya setelah dia keluar." Zhang Zuisi berkata, "Inilah yang sangat dia khawatirkan." Zhou Chuan mengangguk dan berkata, "Anda tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Mulai sekarang, saluran kedua kami akan bertanggung jawab." Zhang Zuisi berkata, "Namun, saya mengenal mereka, dan saya dapat membantu Anda, dapatkan kembali para tahanan ini." Zhou Chuan berkata dengan tegas, "Tidak perlu, kita bisa menyerahkan sisanya kepada kita." Zhang Zushi sedikit terkejut. Dia ingin menanyakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa. "Tapi, bagaimana dengan putraku?" Zhang Zuisi berkata lagi. Zhou Chuan berkata, "Jangan khawatir, bukan hanya putramu, tetapi anggota keluargamu sama sekali tidak dalam bahaya." Zhang Zuisi tampaknya tidak mempercayainya. Zhou Chuan sangat yakin. Mengapa dia harus? Namun, karena saluran kedua telah berbicara, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Setelah Zhou Chuan menjelaskan, dia pergi bersama orang-orangnya. Zhang Zushi masih khawatir. Dia tidak perlu mengejarnya, tapi dia masih berencana untuk membawa putranya ke Pulau Bayangan terlebih dahulu. 2 hari kemudian, Ye Chong dan Lao Sanying sudah berdiri di perbatasan Swedu. Hari ini adalah salju lebat dalam 24 istilah surya, dan salju berjatuhan seperti bulu angsa. Lao Sanying menarik napas dalam-dalam. Dia merasa telah lama di penjara, dan sekarang dia akhirnya kembali. Hanya 1 hari di pegunungan, tapi sudah 1000 tahun di dunia. Lao Sanying menghela nafas. Dia menepuk bahu Ye Chong dan berkata, "Ye Dingtian, berkat kamu kami lolos." Ye Chong tersenyum. "Ini masalah kecil, masalah kecil. Ini bukan masalah kecil, aku khawatir kita berdua." Dia adalah orang pertama yang melarikan diri dari penjara Pulau Bayangan. Lao Sanying berkata dengan penuh semangat, "Ini saja sudah cukup baginya untuk meledak seumur hidup." "Ye Dingtian, kamu akan bergaul denganku mulai sekarang, dan kamu tidak bisa hidup tanpa makanan enak dan pedas," kata Lao Sanying. Ye Chong mengangguk. "Oke, Bos Sanying, aku akan mengikutimu mulai sekarang." "Hei, jangan khawatir. Aku tidak bisa memperlakukanmu dengan buruk." Lao Sanying tertawa. Saat dia berbicara, dia menggigil, merasakan dingin yang menggigit. Penjara Pulau Bayangan terletak di selatan, dan suhunya relatif hangat di semua musim. Ketika keduanya melarikan diri dari penjara Pulau Dark Eagle, mereka berpakaian sangat tipis. Setelah Lao Sanying membuat Zhang Zushi pingsan, dia mengambil uang Zhang Zushi, melepas pakaian Zhang Zushi, dan memakainya sendiri. Saat berada di kapal barang, Ye Chong mencuri 2 pakaian lagi dan menggantinya, lalu mengganti tahanan di tubuhnya. Namun, pakaian yang mereka kenakan relatif tipis, yang tidak cocok untuk musim dingin di utara. Ye Chong tidak peduli. Namun, elang gunung tua itu sudah menggigil kedinginan. Terlalu,
terlalu dingin. Saat dia berbicara, semburan aroma datang, itu diteruskan dari restoran pembunuhan babi di sebelah. Rumput, aku sudah lama tidak memakannya, ini hidangan pembunuh babi favoritku. Lao Sanying berkata, ayo pergi, ayo makan. Setelah mengatakan itu, keduanya memasuki restoran. Papan nama restoran berbunyi, hidangan daging liu tua. Menurut standar sipil, dekorasinya masih tergolong mewah. Berjalan masuk, menghadap aula masuk, ada panel pintu dengan ukiran kepala babi ceria di panel pintu. Pelayan segera menyapanya, Emma, 2 kakak laki-laki, ayo makan, ayo, silakan masuk dingin sekali. Biarkan kedua kakak laki-laki itu membeku. Tidak banyak, Ye Chong dan Lao Sanying menemukan kursi kosong dan duduk. Lao Sanying mengambil telur itu dengan sembarangan. Nah, beri aku bihun rebus babi, dan tambahkan darah babi dan usus babi ke dalamnya. Omong-omong, tambahkan 2 usus babi lagi, perintah Lao Sanying dalam satu tarikan setelah makan beberapa. Sangat hidangan beraroma, ludah beterbangan kemana-mana, dan air liur saya akan mengalir keluar. Oke, Kak, tunggu sebentar, sebentar lagi siap. Pelayan turun untuk bersiap, dan di sebuah meja tidak jauh dari mereka, duduk seorang wanita berpakaian cerpelai. Wanita musang itu menatap Lao Sanying dengan pandangan menghina, dan bergumam, apa yang kamu teriakkan? Tanpa kualitas, dia terlihat seperti orang udik yang telah melihat dunia. Dia berbicara dengan suara bernada tinggi, dan dia juga memiliki pipi monyet bermulut tajam, dan kedua matanya sangat ramping, dan dia terlihat agak sarkastik pada pandangan pertama. Lao Sanying tertawa, Caoku, kamu. Wanita tua, siapa apa yang kau bicarakan, wanita? Dia orang bahkan lebih tidak mau. Dia belum berusia 30 tahun, dan dia disebut wanita tua. Dia memelototi Lao Sanying, itu kamu. Lihatlah perbandingan kalian berdua yang mengenakan sepasang kebajikan yang buruk, dalam cuaca dingin, mengenakan pakaian yang sangat sedikit. Hanya ada satu kemungkinan, kalian adalah pengemis sialan, layak untuk datang ke tempat ini untuk makan. Ye Chong tersenyum, karena kamu memandang rendah tempat ini, mengapa kamu datang untuk makan? Wanita musang itu mendengus dingin, aku akan makan di sini. Aku tidak terlalu kotor. Aku hanya menunggu seseorang. Ketika dia berbicara, dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang di toko, dan dia tidak peduli dengan tatapan tajam dari beberapa pelayan. Hei, jika kamu memakai lebih sedikit pakaian, kamu adalah seorang pengemis. Saya tidak berpikir Anda memakai banyak, ini musim dingin, dan Anda masih memakai stocking yang robek, sangat kurus. Apakah Anda juga seorang pengemis? Kata elang tua, apa katamu, wanita sabel itu? Berkata dengan mata melotot, dia mengenakan mantel sabel di bagian atas tubuhnya dan sepasang stocking sutra di bagian bawah tubuhnya. Old Eagle tersenyum sedih. Dasar bajingan tua, wanita beludru cerpelai itu mengutuk, lalu menjentikkan sumpit di tangannya ke arah Lao Sanying. Bahkan sebelum Lao Sanying bisa bereaksi, senyum celaka masih ada di wajahnya. Namun, sumpit sudah ditembakkan ke arah wajah Lao Sanying. Jantung Ye Chong berdetak kencang, dia tidak menyangka wanita beludru ini bisa kungfu, bersambung.